Fakta lengkap, Brigjen TNI Junior Tumilar ngamuk saat bela korban penggusuran. Tidak punya sifat tidak peduli, tapi justru suka ambil peduli kepada orang yang susah untuk dibantu. Man kana fi hajati akhi fallahu fi hajatih. Orang yang dia penuhi hajat saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang mengangkat kesusahan orang yang beriman di dunia dalam hal keduniaan, Allah akan mengangkat kesusahannya nanti di akhirat daripada kesusahan al-akhirah. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan perlu ada sifat peduli kepada orang yang susah untuk dibantu. Baginda Rasulullah ketika mendapatkan susu dan waktu itu ada hanya Abu Hurairah, maka Nabi suruh panggil kepada mereka yang susah, ashabus suffah tadi. Maka kata Abu Hurairah, ini kalau 70 orang datang nak dapat bahagian seberapa banyak ini, kalau 70 orang semuanya lapar semua. Maka sampai tapi ini perintah Nabi, maka dipenuhi juga sampai 70 orang datang. Maka baginda Rasulullah suruh Abu Hurairah kau tuangkan kepada masing-masing itu. Pula Abu Hurairah disuruh disuruh tuangkan. Kan boleh untuk bagi sesuatu bergilir macam tu. Tak, Nabi suruh Abu Hurairah untuk tuangkan 70 orang. Walihada kita ini digalakkan bila mana ingin memberi duit kepada orang, sedekah kepada orang, baik itu zakat ataupun yang lain. Coba datang pergi tempat orang yang susah itu, supaya kita belajar kalau kita bagi duit melalui orang, dibagi kepada orang lain, kita tak nampak susahnya orang itu. Tapi kalau kita datang ke rumahnya, tengok macam mana rumahnya, tengok macam mana keluarganya, tengok macam mana perabot di rumahnya, tengok bagaimana keadaan, baru kita tahu ya, tak seberapa pemberian yang kita beri setelah kita tengok keadaan orang yang susah itu yang kita beri. Tapi kalau kita bagi saja, namanya kita bagi keluarkan zakat atau sedekah, kata berapalah 1,000, nampak 1,000, banyak 1,000. Coba pergi tengok rumah orang susah itu, sejauh mana kesusahannya. Baru kita akan nampak pemberian yang kita beri sedikit berbandingkan keperluan orang yang kita beri tadi. Walihada Abu Hurairah diperintahkan untuk memberikan minum kepada sampai 70 orang. Last sekali Nabi SAW suruh Abu Hurairah minum. Kata Abu Hurairah, tak mahu susu ini habis terlebih dahulu sebelum Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun menyerahkan kepada Nabi, engkau dulu wahai Rasulullah. Kata Nabi, sagil gom akhiruhum syurban, yakni aku yang orang yang menuang tu yang last kali minum, yakni awalnya itu susu milik Nabi SAW. Maka diperintahkan Abu Hurairah untuk minum. Tapi Abu Hurairah minumnya sikit karena khawatir habis. Nabi tak dapat bagian, diminum sikit diberikan kepada Abu Hurairah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, minum lagi wahai Abu Hurairah. Diminum lagi oleh Abu Hurairah sampai berkali-kali. Nabi suruh juga minum wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, inni la ajidu lahu maslakan. Dah tak ada ruang nak masuk, dah full dah sampai sini dah. Kata Abu Hurairah kepada Nabi SAW, barulah sekali diminum oleh Nabi. Dan dalam hal ini Ashabus Suffah adalah golongan orang-orang yang hanya bergantung dengan pemberian orang lain, dan termasuk yang mengambil berat tentang mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara sikap mengambil berat tentang orang-orang yang susah, baginda Rasulullah SAW bersabda kepada mereka para sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai makanan yang cukup untuk 2 orang, ambillah 1 orang untuk dibawa supaya dia boleh makan juga untuk dimakan 3 orang. Yang cukup makan untuk 4, ambil 1/5 dan seterusnya. yakni yang berapa banyak Brigadir Jenderal Brigjen TNI Junior Tumilar kembali disorot. Sosok Junior memang menjadi perhatian usai aksinya menjurati Kapolri hingga berjuang dicopot sebagai Inspektur Kodam X111 Merdeka.
Belum lama ini, Junior kembali bersuara. Kala itu, Junior naik darah saat membela hak para korban penggusuran di wilayah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Brigjen TNI Junior Tumilar merupakan seorang perwira lulusan Akmil tahun 1988. Jenderal dengan kecakapan di cabang Zeni itu kini tengah menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Hal itu diperolehnya setelah dicopot dari jabatan sebelumnya lantaran aksinya yang dianggap melanggar. Usai diperiksa Puspom AD, Junior tak lantas bergeming. Ia tetap bersuara. Hal itu diwujudkannya dengan menjadi penasihat warga korban penggusuran Bojongkoneng. Posisinya sebagai penasihat warga korban penggusuran membuat Junior terlibat adu mulut. Junior membenarkan sempat ngamuk, namun sejumlah orang meredam emosinya kala itu. Junior hanya berharap ada keadilan ditegakkan demi kepentingan rakyat. Hal itu pun sempat disebutnya saat berada di Komisi 3 DPR. Junior tak kuasa melihat kerusakan yang harus ditanggung rakyat. Kendati tersulut emosi, namun tindakan Junior kala itu tak menyebabkan keadaan kian memburuk. Saat situasi kian memanas, Junior berhasil menahan diri. Ia berhasil meredam emosi sehingga tak terjadi baku hantam di lokasi. Ya, bisa diredam. Saya ingatkan di situ bisa saja terjadi perkelahian antara penduduk dengan preman itu. Jelasnya. Brigadir Jenderal Brigjen TNI Junior Tumilar kembali disorot. Sosok Junior memang menjadi perhatian usai aksinya menjurati Kapolri hingga berjuang dicopot sebagai Inspektur Kodam X111 Merdeka. Belum lama ini, Junior kembali bersuara. Kala itu, Junior naik darah saat membela hak para korban penggusuran di wilayah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Brigjen TNI Junior Tumilar merupakan seorang perwira lulusan Akmil tahun 1988. Jenderal dengan kecakapan di cabang Zeni itu kini tengah menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Hal itu diperolehnya setelah dicopot dari jabatan sebelumnya lantaran aksinya yang dianggap melanggar. Usai diperiksa Puspom AD, Junior tak lantas bergeming. Ia tetap bersuara. Hal itu diwujudkannya dengan menjadi penasihat warga korban penggusuran Bojongkoneng. Posisinya sebagai penasihat warga korban penggusuran membuat Junior terlibat adu mulut. Junior membenarkan sempat ngamuk, namun sejumlah orang meredam emosinya kala itu. Junior hanya berharap ada keadilan ditegakkan demi kepentingan rakyat. Hal itu pun sempat disebut